I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, kalau semuanya dalam keadaan baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengecek absensi kalian masing-masing. Apakah semuanya hadir? Baik, semuanya hadir. Adik-adik, tolong perhatikan di bawah kolong meja, samping kiri kanan, apakah ada sampah yang berserakan? Jika ada sampah, tolong buang ke tempat sampah. Adik-adik, ketika kelas kita sudah bersih dan rapi, maka pembelajaran kita terasa nyaman. Oke adik-adik, hari ini kita belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah sifat-sifat bunyi. Oke adik-adik, untuk merangsang pengetahuan adik-adik tentang sifat-sifat bunyi, mari kita saksikan video berikut ini. Nah adik-adik, lagu Kring-Kring Bunyi Sepeda masih berkaitan dengan materi kita, yaitu sifat bunyi merambat melalui udara. Jadi ketika anak tersebut membunyikan bel sepedanya, lalu bunyinya itu merambat melalui udara, lalu masuk ke dalam gendang telinga kita dan kita bisa mendengarkannya. Jadi baik adik-adik, kita masuk ke materi kita. Apakah ada yang masih ingat materi kita tentang apa? Ya, materi kita tentang sifat-sifat bunyi. Jadi sebelumnya kita tahu dulu apa itu bunyi. Ada yang tahu apa itu bunyi? Ada yang tahu? Jadi baik, kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan pengertian dari bunyi. Oke adik-adik, bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Oke adik-adik, selanjutnya perlu kita ketahui pengertian dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Oke adik-adik, ada yang tahu medium perambat bunyi itu apa saja? Ya, medium perambat bunyi itu ada 3. Yang pertama, zat padat. Yang kedua, zat cair. Dan yang ketiga, zat gas. Contoh dari zat padat yaitu batu, kayu, besi, aluminium, dan lain sebagainya. Contoh dari zat cair yaitu air. Dan contoh dari zat gas yaitu udara. Oke adik-adik, untuk memperjelas materi pembelajaran kita tentang sifat bunyi ini, Ibu akan menyediakan gambar dari sifat bunyi merambat melalui zat padat. Oke adik-adik, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan salah satu contoh 2 orang anak sedang bermain telepon kaleng. Salah satu orang anak tersebut berbicara, lalu bunyi merambat melalui benang, sehingga teman yang di depannya itu bisa mendengarkan bunyi tersebut. Perhatikan gambar yang kedua. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari bunyi merambat melalui zat cair. Anak tersebut mendengarkan bunyi dari dalam drum yang berisi air dengan menggunakan corong. Anak tersebut mengetuk
Kemudian anak tersebut mengetuk dengan batu dari luar drum. Lalu anak tersebut mendengarkan bunyi dari dalam air. Itulah merupakan contoh dari bunyi merambat melalui zat cair. Berikutnya adalah gambar yang terakhir. Gambar tersebut merupakan contoh dari bunyi merambat melalui zat gas. Pada gambar tersebut terdapat dua orang anak sedang berbicara. Salah satu anak berbicara, lalu lawan bicaranya mendengar suara tersebut karena bunyi merambat melalui udara. Itu merupakan salah satu contoh dari bunyi merambat melalui zat gas. Setelah melihat gambar dan mendengarkan penjelasan dari ibu, apakah semuanya sudah mengerti? Apakah ada pertanyaan? Jadi baik, kalau tidak ada, ibu rasa semuanya sudah mengerti tentang materi kita hari ini. Jadi baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan memberikan kesimpulan. Bunyi harus membutuhkan media atau medium untuk merambat. Ibarat kita hidup di tempat yang hampa, tempat yang tidak ada apa-apa, bahkan udara sekalipun. Oke adik-adik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.